Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zaki Mardika dengan NIM 157. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengerjaan yang soal dari numerical method derivatif. Oke. Soal yang pertama yaitu kita di sini diberikan function f(x) sama dengan Euler pangkat x. Nah, di sini kita harus diminta mencari pendekatan turunan di f aksen 1 dengan menggunakan ya ini jarak antar titiknya itu 0,1. Oke, jadi yang pertama kita menghitung nilai fungsinya. Ini ada hasilnya di sini. Untuk yang Euler pangkat 1 2,7182818 dan yang 1,1 3004166. Terus selanjutnya langsung kita gunakan rumusnya. Untuk cara mengetahuinya ini kita lihat dari rumusnya di sini. Di soalnya disuruh pakai f di f aksen 1, jadi kita masukkan. Setelah itu ini ditaruh di yang x plus a, karena kalau kita lihat si x nya itu 1 terus ditambahkan 0,1 jadi 1,1, berarti ini masukkan ke sini. Setelah itu ini di sini. Nah, untuk hanya nanti masukkan value yang ini. Setelah itu sudah dapat hasilnya. Nah, setelah itu kita hitung true errornya. Ya, ini kan tadi true derivatifnya sudah ketemu ini. Nah, terus kita kurangin dari hasil yang tadi. Nah, jadi untuk errornya kurang lebih ada di 0,140560. Oke, selanjut ke soal nomor kedua. Nah, ini yang nomor 2 kita sudah dikasihkan untuk tabel nilai dari fx-nya. Nah, sekarang di sini soal kita menggunakan backward difference method untuk menghitung turunan pada x1.3 dengan jarak antar titik 0.1 0,1 itulah. Nah, oke. Jadi langsung aja kita menghitung. Jadi data yang digunakan itu f1.3. Kita bisa lihat di sini value-nya segini. Nah, terus karena tadi kita di sini caranya 0,1 itu di sini rumusnya pakai x min h itu ini, dan x nya ini, jadi dapatnya kita 1.2 dengan value 3.3201. Jadi langsung kita masukkan saja yang sudah kita temukan tadi ke dalam rumus backward seperti ini. Dan ya, ini langsung ketemu hasilnya 3.492. Oke, lanjut ke nomor 3. Di sini kita diberikan fungsi fx sama dengan ln, ini logaritma natural x. Terus kita di sini disuruh menghitung di f aksen dalam kurung 2. Terus menggunakan the central difference method, itu jarak antar titiknya itu 0,2 dan 0,1. Nah, setelah itu kita disuruh untuk membandingkan, mengcompare di mana yang lebih akurat, menggunakan f aksen x sama dengan 1 per x. Oke, langsung aja di sini. Ini sama saja soalnya. Langsung masuk ke case 1. Ini untuk rumus central difference. Oke. Case 1 kita mulai dari yang 0,2. Nah, untuk logaritma natural 2.2 itu kurang lebih ada di 0.788457. Terus yang 1.8 ini 1.8
Oke, eh, ditemukan 2,2 ini hasil dari ekspresa atau jaraknya tadi. Jadi pertamanya 2, terus ditambah 0,2 jadi 2,2, dan yang satunya kita kurangi jadi 1,8. Nah, untuk logaritma naturalnya 1,8 itu ada di 0,587787. Langsung saja kita gunakan rumusnya. F aksen 2 terus ini masukkannya tadi, yang ini untuk yang 2,2, yang ini yang 1,8, terus per 2H berarti 0,2 dikali 2 0,4. Jadi ini untuk hasilnya yang case 1. Terus lanjut ke case 2. Case 2 kita pakai yang 0,1. Oke, jadi seperti sama yang di atas tadi, seperti ini ditambah, ini dikurangi 0, ditambah 0,1 tambah dikurangi 0,1. Untuk logaritma naturalnya 2,1 kurang lebih value-nya sebagai berikut: 0,74197, terus yang 1,9 itu kurang lebih 0,641854. Langsung saja gunakan pakai rumusnya, dimasukkan dari value-value yang sudah kita dapatkan tadi. F aksen 2 0, ini dari yang 1,1 tadi masukkan, ini yang 1,9, ya, terus ini yang 2H tadi 0,1 dikali 2 0 atau 0,2. Terus berikut ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita compare dari kedua yang tadi. Nah, ini tadi tinggal dari yang disuruh oleh soalnya ini, langsung masukkan aja di sini hasilnya yang tadi untuk 0,2 itu kan ada di 0,501675 ini, terus dikurangi 0,5, hasilnya kurang lebih 0,0011675. Dan yang 0 dengan jarak antar titiknya itu 0,1 itu hasilnya ada di 0,000415. Jadi di sini yang lebih mendekati itu yang 0,1, yang jarak antar titiknya itu lebih kecil, jadi mendekati ke nilai aslinya gitu. Oke, sekarang lanjut ke yang nomor 4. Oke, nah nomor 4 ini real world applications. Nah, di sini kita dikasih di soal itu data ketinggian dan wind speed atau kecepatan angin dalam meter per detik. Nah, di soal kita diminta untuk menentukan laju perubahan kecepatan angin pada ini ketinggian 20 meter. Untuk soal ini kita menggunakan rumus yang sama dengan yang soal nomor 3, yaitu central difference. Oke, nah di sini kan kita untuk menghitung ini ya, perubahan kecepatan. Nah, kalau kita gunakan di rumus ini, berarti kalau kita mau perubahan itu sebelum dan sesudah. Jika kita menggunakan rumus ini, kita akan ketemu di 15 di x plus x minus h, di 15, dan di x plus h itu tadi 25. Karena hanya itu tadi jaraknya itu kan antar data di data itu 5 meter, jadi kita gunakan hanya itu jaraknya 5 meter. Nah, terus di sini kita lihat di data untuk yang 15 meter kecepatan anginnya 4,1 meter per detik,
dan yang 25 itu 5.4 per detik. Oke, jadi langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Ini V aksen 20. Nah, ini tadi kita masukkan yang 25 di sama 15, jadi V25 dikurangi V15. Nah, untuk yang 2H ini kita pakainya itu karena ini pakai tabel ya, jadi kita pakainya itu jarak apa namanya asli sih ya, jarak ya dari yang data yang kita pakai. Jadi ini kan kita pakai 15 dan 25. Nah, jadi ya langsung aja kita masukkannya itu 25 dikurangi 15, dan ini rumus yang aslinya itu ketemu di 10. Nah, langsung aja dihitung, ketemunya di 1.3 per 10. Nah, terus tinggal hitung lagi dan hasilnya itu perubahan kecepatannya itu di 0.13 meter per detik. Nah, ini. Oke, jadi cukup segitu saja penjelasan saya untuk numerical method ini, derivatif dari soal-soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.